Shalom, halo semua. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang sakramen inisiasi. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Duyana Natania Mangalik, Teresia Dianovita Bani, Ignatius Dimas Patongloan, dan Krisandaka Toratu Somalinggi. Pembahasan materi kami yang pertama, pengertian sakramen inisiasi, dan yang kedua, macam-macam sakramen inisiasi. Pengertian sakramen inisiasi. Sakramen adalah tanda sekaligus sarana kehadiran Allah untuk menyelamatkan dan mencurahkan rahmat-Nya pada manusia. Sedangkan kata inisiasi sebenarnya berasal dari bahasa Latin inire yang dimaksud dengan masuk ke dalam atau intiare yang dimaksud dengan memasukkan ke dalam. Secara harafiah berarti masuk ke dalam suatu kelompok. Inisiasi adalah perayaan ritus yang menjadi tanda masuknya seorang atau diterimanya ke dalam sebuah kelompok dan juga menjadi tanda diterimanya menjadi dewasa. Gereja Katolik pun memiliki inisiasi yang diwujudkan dalam penerimaan sakramen inisiasi yang bisa diterima oleh siapa saja yang ingin menjadi warga Gereja Katolik. Ada berbagai macam sakramen inisiasi. Yang pertama, sakramen baptis. Yang kedua, sakramen ekaristi atau komuni. Yang ketiga adalah sakramen krisma. Sakramen baptis. Sakramen inisiasi Katolik yang pertama adalah sakramen baptis. Sebagai persekutuan, gereja pun mempunyai persyaratan bagi setiap orang yang ingin menjadi anggotanya. Syarat utamanya adalah beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Beriman tidak cukup hanya percaya, tapi mau menyerahkan diri dan dibentuk hidupnya sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang ditawarkan Yesus Kristus kepada kita. Bila persyaratan tersebut telah terpenuhi, penerimaan menjadi anggota gereja dinyatakan dalam upacara sakramen baptis. Sakramen ini merupakan sakramen wajib yang harus diterima seseorang yang ingin masuk menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis berasal dari bahasa Yunani, yakni baptizen, yang artinya mencelupkan dalam air, atau baptismo berarti membasuh dengan air. Dengan menerima sakramen baptis, seseorang resmi menjadi anggota persekutuan umat yang beriman kepada Yesus Kristus yang disebut gereja, dengan segala hak dan kewajibannya. Jadi sakramen baptis adalah sakramen inisiasi yang menjadikan seseorang secara resmi menjadi anggota gereja. Sakramen ekaristi. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, atau Lumen Gentium Art 11. Ekaristi berasal dari kata Yunani Eucharistia yang berarti puji dan syukur. Ekaristi berarti perayaan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penebusan dosa manusia berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ekaristi disebut perjamuan Tuhan karena mengangkut perjamuan malam yang Tuhan Yesus adakan bersama murid-muridnya sebelum ia menderita sengsara. Ekaristi mengungkapkan karya Kristus untuk menebus dan menguduskan manusia. Roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui perkataan Kristus dan seruan kepada Roh Kudus atas cara yang penuh rahasia. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita tidak hanya sekedar mengenang peristiwa perjamuan malam terakhir, tetapi juga peristiwa penyelamatan. Dalam iman Katolik, ditransformasi dalam segala hal kecuali wujudnya yang kelihatan menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan inilah yang disebut
Transubstansiasi. Sakramen Krisma. Sakramen inisiasi Katolik yang terakhir adalah sakramen Krisma. Sakramen Krisma merupakan wujud penguatan, pendewasaan, dan peneguhan iman Katolik seseorang. Dengan menerima sakramen ini, orang Katolik mengingat kembali peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Sakramen Krisma adalah sakramen yang meneguhkan, menguatkan kembali iman seseorang, dan mengobarkan semangat Roh Kudus yang diterima saat dibaptis. Untuk menandai kedewasaan seseorang secara iman, maka diberikan sakramen Krisma kepada orang tersebut. Sakramen Krisma mencurahkan serta mempersatukan kita lebih sempurna dengan gereja. Sakramen Krisma dapat disebut juga sakramen penguatan. Sakramen penguatan juga disebut sakramen Roh Kudus, karena dalam sakramen ini Roh Kudus menjiwai orang beriman atas cara yang istimewa dan memampukannya untuk menjadi pewarta kabar sukacita Kristus bagi banyak orang. Jadi kesimpulannya adalah, dengan menerima sakramen baptis, seseorang secara resmi masuk dalam paguyuban umat yang beriman kepada Yesus Kristus yang disebut gereja dengan segala hak dan kewajibannya. Perayaan Ekaristi mengundang semua orang yang beriman kepada Kristus untuk mengenangkan Dia sesuai dengan amanatnya pada perjamuan terakhir dan berperan aktif dalam lingkungan gereja. Dengan menerima sakramen Krisma, ia diutus keluar gereja ke tengah-tengah dunia untuk mewartakan kabar gembira dari Allah. Sakramen-sakramen inisiasi ini membuat atau melantik seseorang menjadi orang Katolik dengan segala hak dan kewajibannya. Hal ini dipahami bahwa orang yang menerima sakramen inisiasi menjadi milik Kristus sepenuhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.